Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Kaum muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hari-hari Ashurul Awakhir ini, alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan, dan bagi bapak-bapak yang melaksanakan puasa saum 10 Zulhijjah, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. 10 Zulhijjah sebagaimana mungkin sudah sering kita ulang-ulang ya. Berdasarkan hadis Nabi, subhanallah merupakan hari-hari yang teramat mulia. Pertama, bahwa 10 Zulhijjah itu berada di dalam bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum. Dan Ashhurul Hurum itu adalah bulan-bulan pilihan. 4 bulan yang dipilih oleh Allah Ta'ala dari 12 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, dari 4 bulan ini ada di sana yang namanya 10 Zulhijjah. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Di mana di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam tidak ada hari di mana kalau dikerjakan amal soleh di dalam hari-hari itu yang lebih disukai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Jadi amal soleh sifatnya umum. Apa saja amal soleh bernilai kebaikan bagi manusia, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya, maka tidak ada hari di mana amal soleh dilakukan pada hari-hari itu yang lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sahabat ketika mendengar itu langsung bertanya, bagaimana halnya dengan jihad, wahai Rasulullah? Kenapa pertanyaan muncul mengenai jihad? Karena jihad adalah amal puncak dari seluruh amal, di mana manusia, hamba Allah, mengorbankan yang paling mahal dari hidupnya. Apa itu? Nyawa. Makanya muncul pertanyaan itu. Karena mereka mendengar tidak ada amal yang lebih hebat dalam 10 hari ini, ya, melebihi ya amal yang dilakukan. Bagaimana halnya dengan jihad? Padahal sudah menjadi sebuah pengetahuan umum bahwa jihad itu pahalanya luar biasa. Maka Nabi menjawab, walal jihad. Pahala jihad juga kalah untuk 10 hari ini. Masya Allah. Jadi itulah jelas ya bagaimana kemuliaan 10 hari ini. Kecuali seseorang yang keluar jihad dengan harta dan nyawanya kemudian tidak kembali. Nah, itu tidak bisa dikalahkan. Apapun amal tidak bisa mengalahkan itu. Ya. Kecuali seseorang yang keluar jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya kemudian tidak kembali. Falam yarji' minha bi syai'. Ya, pulangnya hanya nama saja. Asy-syahid, Bapak fulan gitu. Ya, sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya pernah di dalam hadisnya mengatakan, obsesiku apa? Obsesiku, aku keluar ke medan perang, lalu aku terbunuh. Setelah aku terbunuh, aku dihidupkan lagi, aku perang lagi, aku terbunuh. Kemudian aku dihidupkan lagi, aku perang lagi, aku terbunuh fisabilillah. Itu obsesi Nabi itu. Ya. Untuk menunjukkan betapa hebatnya amal. Yang pertama itu jihad, yang kedua mati fi sabilillah. Iya. Ini hanya ya bagi yang belum pernah dengar supaya dengar ya. Nah, kemudian kata para ulama, kenapa 10 hari ini begitu hebat? Karena di dalamnya puncak haji itu puncaknya di 10 hari ini. Hari di luar hari ke-10 itu tetap merupakan manasik haji, tetapi ya kedudukannya tidak sehebat yang 10 itu. Ada apa dengan
hari-hari yang 10 hari ini itu dimulai dari tanggal 8. Ya, tanggal 8. Ini awal pelaksanaan ibadah haji. Di mana para tamu Allah tanggal 8 itu memulai start dengan berangkat menuju apa, Pak? Menuju Mina. Ya, menuju Mina. Nah, sebagian bapak mengatakan menuju Arafah. Memang karena jemaah haji kita ya begitu. Tanggal 8 ke Arafah, enggak ada yang nyuruh perginya ke Arafah. Ya, itu yang kita sedihkan ya. Pengaturannya ya tidak sesuai dengan SOP yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alasannya sulit mengatur. Ya. Kemana saya bilang tadi? Saya bilang ke Mina kan? Hah? Iya. Saya bilang ke Mina atau bukan? Iya. Tetapi sayangnya jemaah haji kita, kecuali yang mengambil kebijakan sendiri, itu perginya ke Arafah tanggal 8. Siapa yang ada di Arafah tanggal 8? Nyamuk. Ya, nyamuk. Ya, kenapa sampai seperti ini? Ya, alasan bisa dibuat. Oh, susah yang tua. Ya, jemaah haji kita tua, bolak-balik. Ya, Nabi ketika membuat rute itu, ya, emangnya tidak terfikirkan orang yang sudah tua. Dan jemaah haji Nabi juga ada saja yang tua, dan itu terus saja. Nah, kecuali orang-orang yang memang faham, dia tidak mau ikut rute itu. Dia lebih dahulu ke Mina dulu. Karena begitu peraturannya. Jadi tanggal 8 mereka berangkat menuju Mina. Dan sampai di Mina sekitar zuhur. Mulailah mereka ya salat qasar tetapi tidak jamak. Jadi ini semua SOP, Pak. Ibarat pekerjaan di kantor, ini SOP-nya begitu. Salatnya zuhur 2 rakaat tidak jamak. Nanti asar salat lagi, datang lagi ke masjid. Maghrib datang lagi. Isya datang lagi. Lo kan boleh jamak qasar, boleh. Tetapi yang dipraktikkan Nabi bukan itu. Nah, jadi berapa kali salat waktu itu ya? Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian paginya ya setelah waktu duha, habis zikir-zikir ya. Nah, para jemaah haji pun berangkat menuju apa tadi? Arafah. Nah, baru ke Arafah. Ya. Tanggal 9 pagi baru ke Arafah. Nah, di situ manusia ya berjubel lah. Ya memang itulah puncaknya tanggal 9. Berwukuflah di situ. Ada yang sampai menjelang zuhur, ada yang pas zuhur. Wukuf artinya berhenti, berdiam. Berdiam di bumi Arafah. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, salatnya di sini jamak qasar. Nah, ya. Jadi azan, qamat untuk zuhur, kemudian qamat untuk asar. Nah, lalu di sana ada khutbah, namanya khutbah Arafah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dahulu ya berkhutbah. Dan ini hari Arafah, hari paling luar biasa. Dalam hari sepanjang tahun itu, di siang hari, tidak ada Allah Ta'ala turun dari atas arash ke langit dunia selain pada hari apa? Pada hari Arafah. Untuk melihat hambanya jutaan orang
berwukuf, berzikir, bertalbiyah, memujinya. Ya, satu-satunya hari di mana Allah Ta'ala turun dari arash ke langit dunia, itulah pada hari Arafah. Makanya pada hari Arafah itu habis-habisanlah berdoa. Ya, habis-habisanlah berdoa. Maka disebutkan banyak sekali hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari neraka pada hari itu. Apalagi yang kita cari kalau bukan bebas dari neraka. Disebutkan bahwa banyak riqabin nas, artinya pundak manusia itu dibebaskan Allah dari neraka pada hari Arafah itu. Nah, jemaah haji sampai maghrib, masuk waktu maghrib. Apakah salat? Salat? Tidak. Nanti salatnya di mana? Di Muzdalifah. Ini SOP ya. Udah pada masuk waktu maghrib. Nanti salatnya di Muzdalifah jamak qasar, jamak takhir. Betapa indahnya kalau ini dilaksanakan ya. Tapi ya sedikit sekali lah. Kalau di zaman sekarang yang mengikuti itu sedikit sekali. Ya, yang pergi sendirian aja gitu. Ya, umumnya begitu. Yang pergi-pergi sendirian, karena tidak ada ikatan-ikatan kan. Nah, sampai waktu Isya di Muzdalifah, ya mereka pun sholat jamak takhir. Mana yang lebih dulu? Ya tetap sesuai dengan urutan sholat. Maghrib dulu baru Isya. Jadi kalau kita jamak takhir itu tetap urutan sholat. Mana yang lebih dulu? Mana lebih dulu zuhur baru asar? Ya zuhur. Ya, mana lebih dulu maghrib baru Isya? Ya maghrib. Nah, jadi mereka pun salat jamak takhir maghrib dan Isya. Di sela-sela itu terus bertalbiyah. Luar biasa Pak ya. Jadi talbiyah itu mulai tanggal 8. Mulai pakai baju seragam. Ya. Mulai pakai baju seragam apa? Ihram. Tanggal 8. Kita bilanglah hampir 1 hari. Mulai berangkat dari Makkah mungkin jam 8, jam 9. Malamnya. Terus tidak berhenti talbiyah. Tanggal 9. 24 jam. Ya, sampai tanggal 10 kembali ke Mina, waktu melempar baru berhenti talbiyah. Berapa puluh jam itu orang bertalbiyah itu. Nah, nanti setelah ini baru kita, dan dulu kan sudah pernah saya ulas ya apa makna dalam talbiyah itu. Jadi bayangkan berapa ratus jam orang bertalbiyah. Nah, satu malam habis salat Isya jamak takhir menggeletak. Tidur sudah. Nah, mungkin tengah malam nanti ya terbangun, kembali bermunajat dengan tahajud, talbiyah tetap jalan terus. Sampailah umpamanya ya salat witir, penutupnya baru salat subuh. Salat subuh tidak lagi diqasar, tetap aja ya. Kemudian berzikir terus, bertalbiyah sampai kira-kira sesudah duha. Mulailah bergerak pelan-pelan keluar dari Muzdalifah menuju
kembali ke Mina. Jadi Mina kembali ke Mina. Hanya saja tanggal 10 ini tujuannya beda. Akan melakukan beberapa tindakan-tindakan. Di antaranya melempar Jumratul Aqabah, kemudian bertahallul, ganti pakaian, kemudian menyembelih, ya, menyembelih. Gak usah dengarkan perdebatan-perdebatan di medsos. Menyembelih, di sana sudah tersedia bank. Kalau Anda tidak mau mencari hewan, di sana sudah tersedia beberapa bank, di antaranya Bank Rajhi. Ya, datang ke sana membayar sesudah selesai tahallul semua, bercukur, selesailah haji untuk sementara. Ya, makanya itu tanggal 10 selesai. Hanya yang tidak boleh, apa itu? Ada satu lagi yang tidak boleh dilakukan. Kalau pakaian tadi sudah ganti pakaian, ya. Apa itu, Pak? Berkumpul dengan istri, yaitu tahan dulu, ya. Dan memang bagusnya pergi haji itu jangan sendiri, ya. Baiknya pergi bersama ya istri. Nah, bertahallul itu jangan sayang sama rambut. Habisin itu rambut. Ya, kecuali yang sudah tidak ada rambutnya. Karena orang yang menggunting dengan orang yang mencukur itu beda, Pak. Bagaimana ceritanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat itu berdoa, ya Allah, kasihanilah orang-orang yang bercukur, cukur habis. Allahumma arham al-muhalliqin. Sampai 3 kali. Ada sahabat yang dengar mengatakan, ya bahasa kita nyeletuk lah, ya Rasulullah, yang menggunting juga loh. Wal muqassirin, baru diucapkan Nabi, wal muqassir. Oke lah, juga orang-orang yang menggunting. Ya. Jadi awalnya hampir tidak masuk dalam doa. Ya. Diingatkan sahabat, baru wal muqassirin, juga orang-orang yang menggunting. Nah, begitulah aturannya. Hidup ini kalau tidak punya aturan, bagaimana, Pak? Ya, ya berantakan kan? Ibadah saja kalau nggak ada aturan ya berantakan. Apalagi mengelola negara, tidak ada aturan. Nah, baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah, selesai itu semuanya, baru orang mencari kurban atau mengurusi soal penyembelihan, bayar, pergi ke bank, ya. Kemudian sorenya baru mereka ke Makkah untuk melaksanakan tawaf, ya, tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah ini tuntas seluruhnya. Istri pun sudah jadi halal. Ya. Iya. Kemudian sorenya habis tawaf ifadah, mereka kembali lagi untuk bermalam di Mina. Itulah yang kita sebut hari-hari tasyriq, mabit di Mina. Ya. Batas waktunya sampai tanggal 13. Iya. Ada yang mau menyelesaikan tanggal 12 nafar awal, silakan. Mau buru-buru pulang, tak mengapa. Yang enggak mau berdesak-desakan, ya tunggu saja sampai besok. Ya, sampai akhir hari tasyriq. Jadi begitulah manasik haji. Adapun dengan talbiyah, jarang sekali
jemaah haji kita itu mendapatkan ya kira-kira pendalaman tentang makna talbiyah. Renungkan saja. Labbaik, lafaz-lafaznya itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berapa kali menyebut la syarika lak? Berapa kali? 2 kali setiap talbiyah. La syarika lak itu adalah deklarasi anti syirik, Pak. Ya, deklarasi anti syirik setiap jemaah haji. Jadi berapa ratus ribu kali dia mengatakan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kira-kira pulang masih mau mensekutukan Allah enggak? Nah, kan enggak terbayang kita kan? Kalau saja mereka yang pergi haji itu faham, merenungkan makna talbiyah, waduh, ya, sebuah negeri sudah berubah. Ya, penjahat tidak akan laku. Ya, perampok maling akan tergusur. Karena setiap tahun ada 200.000 orang-orang yang telah menjalani, kalau saya menyebutnya itu haji itu apa? Training akidah. Ya, ada yang training itu 30 hari, ada yang 40 hari. Luar biasa. Memang betul-betul haji itu training. Langsung ke lapangan gitu trainingnya, bukan di dalam ruangan, langsung ke lapangan. Napaktilah sebagaimana Ibrahim. Ya. Ketika kita melihat Ka'bah, terbayanglah kita bagaimana Ibrahim dulu. Ya, Ibrahim pertama kali disuruh terjun ke lembah Makkah itu, perintah Allah apa? La tusyrik bi syai'a. Jangan kau sekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi syirik ini memang musuh utama setiap muslim. Musuh utama setiap muslim itu ya syirik. Dan pintu syirik ini banyak sekali. Pintunya itu banyak. Bukan hanya seperti yang kita bayangkan, yang kita sebut dengan syirik tradisional, patung. Di zaman sekarang nggak ada orang menyembah patung lagi. Tapi yang banyak menyembah ideologi. Itu namanya syirik modern. Datang ideologi dari luar, sekularisme, kapitalisme. Yang isme-isme itu semuanya berhala itu. Itulah yang diagung-agungkan. Pergi haji, seharusnya itu semua tanggal. Pulang dari haji, manusia yang tauhidnya full. Kira-kira kalau 5 tahun ada 1 juta orang, Pak, yang berakidah kuat. Perubahannya jelas kan? Jelas. Dalam tempo 5 tahun ada 1 juta orang yang pejuang-pejuang akidah. Jadi haji memang bukan ibadah biasa-biasa, tidak. Ya. Innal hamda, pujian. Itu semua yang 3 itu hanya milik Allah itu. Innal hamda wan ni'mata wal mulk. Ya. Pujian bukan milikmu. Jangan kau suka dipuji. Dan jangan suka muji orang. Ya. Karena pujian itu yang pantas kepada siapa? Allah Ta'ala. Rabbana walakal hamdu. Kalau kita salat ya. Rabbana walakal innal hamdalillah. Yang pantas mendapat pujian itu hanya Allah. Manusia apa yang mau dipuji? Apalagi pengkhianat mau dipuji. Ya. Innal hamda wan ni'mah. Nikmat. Semua nikmat itu milik Allah. Manusia hanya apa? Dititipin saja. Dikasih Allah kenikmatan, apakah itu kesehatan, rumah yang nyaman, besar, luas, kendaraan, mulus, ya, income besar, tanah, kebun, itu semuanya apa? Milik Allah.
Kamu hanya ya dititipin, titipan. Suatu saat kalau Allah berkehendak, dicabutnya itu. Dicabutnya nikmat itu. Ya. Ada yang pencabutan nikmat itu secara alami, ya usia habis selesai. Ya. Wal mulk. Nah, di sini orang sering tidak memperhatikan. Ternyata salah satu yang disebut dalam talbiyah itu adalah kekuasaan, Bapak. Mulk, kerajaan. Wah, sampai disebut di dalam talbiyah soal kerajaan. Kerajaan, kekuasaan, power, kedudukan, pangkat. Itu milik Allah. Allah lah yang maha raja. Ya, bukan kamu. Oleh karenanya kamu jangan menyombongkan diri ketika diberikan Allah kepadamu kekuasaan. Seolah-olah kamu bertindak sebagai Tuhan yang merintah-merintah manusia. Ya, yang menyiksa manusia. Kamu tidak berhak itu. Kamu hanya diberikan Allah suatu kesempatan untuk menolong manusia dalam menjalani hidupnya. Wal mulk la syarikalak. Tidak ada sekutu bagimu. Wah, luar biasa memang. Ya. Ucapan yang berulang-ulang kali, bisa ribuan, bisa puluhan ribu, ya, bisa ratusan ribu kali. Itu kalau keluar dari mulut, dihayati, kira-kira bagaimana efeknya ke dalam hati? Berpengaruh tidak? Ya harusnya berpengaruh. Doktrin. Talbiyah itu doktrin. Yang kamu ucapkan. Doktrin ke dalam hati. Ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Iya. Jadi sudah selesai itu. Masya Allah memang betul. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali hanya surga. Hajjun mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Karena seperti lahirnya bayi yang baru. Orang pulang dari haji itu seperti bayi yang baru lahir. Iya. Jadi dulu memang orang mengerjakan haji itu memang terasa capeknya, terasa lelahnya. Nah, dengan kemajuan zaman ini, segala ya yang mungkin dirasakan sebagai kepenatan kelelahan itu ingin dihilangkan, Mbak. Padahal mungkin disitulah rahasianya, betul kan? Rahasia bekas pengaruh haji itu, kesannya itu di mana? Di susahnya itu. Tapi orang berebut mencari apa? Kenyamanan. Enggak mau ngantri, enggak mau itu, enggak mau ini. Nah, ya. Kasihan juga kita, bayar 300 juta, 350 juta tahun ini enggak bisa berangkat ya. Nah, jadi begitulah pertarungan. Haji itu pertarungan, betul? Ya. Tapi pertarungan yang luar biasa, membawa kesan. Orang dulu kalau sudah pulang haji, mungkin ingat kita ya, orang-orang tua kita. Kalau sudah waktu sholat, itu baru pulang haji itu, dia yang jadi imam. Iya kan? Gak ada yang berani maju kalau sudah ada orang yang baru pulang haji. Iya. Karena mereka-mereka ini adalah orang-orang yang baru lahir. Baru lahir. Ya, bersih dari dosa. Baik, inilah kira-kira renungan tentang haji. Tapi
bagi yang tidak pergi haji, Allah kasih juga puasa Arafah, ya, pahalanya luar biasa, ya, mendapatkan pahala 2 tahun, ya, seperti berpuasa, ya, artinya dapat pahala 2 tahun. Kemudian doa juga begitu sama. Allah memberi kesempatan kepada orang yang tidak haji untuk memanfaatkan berdoa pada hari Arafah tersebut. Nah, begitu juga untuk penyembelihan, dan ini sudah menjadi syariat turun temurun. Ya, di mana saja, mau di kota metropolitan, mau di kampung, mau di desa, ya, syariat kurban itu tetap berlaku. Jadi inilah sebenarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini ada yang namanya takbir yang sifat umum, mutlak. Ya. Masuk mobil, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mau masuk rumah, di halaman, takbir. Ya, di mana saja takbir. Dan itu disunnahkan. Dulu sahabat pergi sengaja ke pasar, Abu Hurairah sengaja ke pasar bukan mau belanja, hanya untuk takbir. Dan itu didengar oleh semua makhluk. Ya, burung, pohon, batu, ya, itu semuanya mendengar takbir kita itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, takbir yang kita lakukan sejak mulai Idul Idul Adha sampai hari terakhir, hari tasyrik itu takbir, ya, muqayyad atau khusus. Artinya setelah sholat fardu takbir. Tapi takbir yang mutlak, yang umum tadi itu dari tanggal 1 sudah. Ya, sudah mulai itu. Kemana saja. Membesuk keluarga di rumah sakit, ya takbir dulu. Parkir, takbir dulu. Orang pada heran-heran, ya. Ada apa, Pak? Belum lagi hari raya, Pak. Ya. Nah, belum memasyarakat, itu saja. Belum memasyarakat. Tapi nanti kalau sudah banyak orang yang begitu, oh iya, itu lagi takbir mutlak itu. Ya. Kembali kita ke surah Al-Baqarah yang terakhir tentang orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah menstempel hati mereka, pendengaran mereka, dan dalam penglihatan mereka ada penutup untuk mereka azab yang azim. Nah, di sini penulis tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ada sebuah hadis. Nah, ini kaitannya dengan hati tadi ini, ya. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, innal mu'min idza aznaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbih. Orang mukmin loh, Pak. Ya, muslim bila melakukan satu dosa, satu titik hitam di hatinya. Hati itu kan mula-mula lahir bagaimana? Putih cemerlang. Apabila seseorang berbuat dosa, maka satu titik hitam. Jadi kita ibaratkan sajalah, ya, kain putih atau tisu begitu, Pak, ya. Satu titik saja di kain putih itu kelihatan enggak? Satu titik hitam. Kelihatan itu. Sekali berbuat dosa, titik hitam. 2 kali, 2 titik hitam.
10 kali 10 titik hitam di hatinya. Tiap hari 100 kali berbuat dosa, 100. Lama-lama hati itu bagaimana? Hitam. Wah, seram ya. Itulah ekstrimnya siapa? Orang kafir. Maka apabila dia bertaubat dan berhenti dari dosanya, kembali itu memudar hitam tadi. Ya, seperti baju yang dicuci lah ya. Tapi apabila dia mengulangi dosanya, menambah dosanya, maka kembali lagi itu hitam. Sampai betul-betul warna hitam itu akhirnya ya mendominasi. Lah ini kain ini aslinya kan putih, kok sampai begini, butak gini. Ya, kok jadi hitam begini? Ya, kaitannya dengan apa tadi? Dosa. Ya, kita zaman ini ya buka HP, ya sudah mulai masuk dosa mata, betul gak? Ada link berita, kan gitu, berita masuk, diklik itu masuk, mulailah keluar iklan. Ada yang iklannya nggak mau gerak-gerak pak, capek kita gini-gini kan nggak mau hilang. Astagfirullah, ya. Iklan maksiat sudah barang tentu. Jadi kalau bertambah itu dosa, bertambah titik hitamnya, tetapi tadi kalau dia bertaubat, istighfar, berhenti, tidak mengulanginya, maka titik hitam tadi apa? Hilang. Tapi entah kenapa yang namanya dosa ini seperti apa Pak? Kecanduan. Kecanduan. Orang kalau sudah sekali zina, sekali dia coba zina, itu susah berhenti. Susah berhenti. Sama seperti sekali merokok, susah berhenti merokok. Ramadan, habis Ramadan juga merokok kembali gitu. Ya. Nah, begitulah dosa. Secara umum dosa itu begitu. Susah diberhentikan. Judi, ya, apalagi dengan kemajuan teknologi, judinya di dalam kamar, bukan pergi ke tempat judi, tidak. Ya, pinjaman, bukan pergi ke mall, tidak. Tetapi di dalam kamarnya dia bisa melakukan ya pinjaman online, judi online, dan itu susah disuruh berhenti. Ya, coba kita dengarlah ya, sertifikat rumah lewat, harta habis, uang di bank dikuras, sampai adiknya, kakaknya, ibunya dibohongin, ya, untuk menguras duit, pinjam sana, pinjam sini. Kan ini aneh ya. Kenapa nggak berhenti itu orang? Nah, seperti ada jinnya gitu ya. Ya memang ada setan yang masuk ke kepalanya. Nah, tapi apabila seseorang berhenti total, tidak mau mengulangi lagi, maka hati itu kembali apa? Memutih. Nah, Masya Allah ya. Nah, beginilah mudah-mudahan harapannya kita ya. Kalau untuk tidak jatuh dalam dosa, ya kita manusia bukan malaikat. Betul enggak Pak? Kita bukan malaikat. Tetapi ada yang namanya kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, penghapus dosa. Jalan dari rumah ke masjid. Apa itu fungsinya? Apa fungsinya jalan ke masjid itu? Menghapus dosa. Ya. 100 langkah dari rumah ke masjid,
PP, pergi pulang. Berapa langkah? 200. Dosa hapus. Masya Allah. Ingat kan kisah sahabat zaman Nabi menjual rumahnya. Ya. Nah, ada sahabat rumahnya dekat masjid, dijualnya. Pergi kemana? Agak jauhan. Terbalik ya logika kita ya. Ngapa jauh-jauh dari masjid? Ada sahabat menjual rumahnya dekat masjid. Ketika ditanya kenapa? Supaya makin panjang langkah saya. Makin panjang langkah saya. Ya kalau sempat 300 langkah, PP 600 dosa tanggal. Ya Pak? Ya, 600 dosa tanggal setiap kali pergi ke masjid, kali 5. Enggak mengapa kita hitung-hitungan aja Pak. Yang begini-gini enggak mengapa hitung-hitungan. Ada 3.000 dosa tanggal. Wah. Kan luar biasa ya. Nah, itu dahulu begitu logika. Logika para sahabat itu begitu. Apa amal yang kira-kira bisa menggugurkan dosa dan bisa melipatkan pahala. Jadi ya cara berpikir mereka itu ukhrawi aja. Ukhrawi aja. Nah, jadi banyak cara ya. Kemudian berwudu juga menggugurkan dosa. Begitu membasuh muka, rontoklah itu dosa-dosa yang di muka itu, dosa mata, dosa hidung, ya, dosa mulut. Ya, jadi banyak sekali penghapusan. Jadi kalau orang itu betul-betul menjalankan syariat, ya, insya Allah meninggalnya tidak banyak-banyak dosanya Pak. Ya kalau dia orang mukmin, insya Allah kan nggak akan berzina Pak ya, nggak akan memalsukan dokumen. Kalau dia orang mukmin, betul nggak? Nggak tahu lah saya apa bentuknya, dokumen lah. Ya, nggak mungkin memalsukan surat tanah, sertifikat, mungkin. Ya, nggak mungkin berjudi, nggak mungkin minum khamar. Kamu muslim kok minum khamar? Ya, karena itu tahu kita itu dosa besar itu. Nah, dosa-dosa kecil memang nggak bisa dihindari. Kita lewat jalan aja, kiri kanan itu sudah dosa semua, betul enggak? Apalagi kita perlu ada sesuatu ke mall, iya, iya, mau duduk sama istri, mau makan di situ, ya, kiri kanan kelihatan semua. Nah, yang begini inilah harapannya itu rontok dengan apa? Rontok dengan dosa, dengan sholat berjamaah, dengan wudu. Ya, jadi orang mukmin itu nggak berat-berat dosanya, makanya meninggalnya itu nggak susah-susah Pak. Ya, nggak susah-susah meninggalnya. Nah, ada pun orang yang dosanya itu parah sekali, ya itulah dia, ya, akan dibalas Allah ketika dia mau meninggal. Kembali ke hadis. Kalau bertambah dosanya, bertambah pula titik hitamnya sampai mendominasi hatinya itu. Nah ini yang kita ngeri itu Pak. Ngeri. Ya, kalau sempat ada dosa yang nggak mau hilang, ya ibarat kotoran di pakaian ya, digosok. Betul dah Pak? Alat pemutih sudah dipakai, gosok, gak hilang-hilang. Itu dosa itu dah kufrun. Ya, kekafiran sudah. Jadi gimana menanggalkannya kalau kamu tidak bersyahadat kembali? Nah, lalu fadzalika ran, itulah kotoran yang disebut di dalam salah satu ayat surah apa? Masih ingat Bapak?
Kalla bal rana. Surah apa? Al-Mutaffifin kan? Iya. Kalla bal rana ala qulubihim. Sekali-kali tidak. Rona. Bahasa Indonesia pun udah jadi bahasa Indonesia Pak. Rona Pak. Kotoran kan? Noda dan rona. Nah, dari sini itu bahasanya. Dari Al-Quran itu. Bahkan rona telah menutupi hati mereka. Gara-gara apa yang mereka usahakan. Makanu yaksibun. Allah. Saatnya lah kita kembali, putar balik. Jangan lanjutkan jalan hidup yang salah itu. Sudah tahu jalan hidup salah, jangan lanjutkan lagi itu. Putar balik aja udah, apapun resikonya. Ya. Berhentilah jadi orang-orang yang salah jalan. Apalagi umur sudah tua, masih salah jalan. La ilaha illallah. Ya. Baik, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna dzunub. Dari hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa dosa itu kalau berulang-ulang dilakukan, dia akan menutupi hati. Nah, kalau sudah hati itu ketutup Pak, diceramahi seperti apapun nggak akan bisa. Ya, dikasih pandangan, bahkan dikritik lagi, didemo lagi, nggak akan berubah. Kenapa? Udah ketutup Pak. Hati itu udah ketutup. Nggak bisa mendengar lagi itu, nggak berfungsi pendengarannya. Orang teriak-teriak kamu salah, nggak akan masuk ke kepalanya itu. Ya, itu kenapa? Karena sudah terlalu pekat hitamnya itu. Masa orang teriak sejagat masih kamu saja mengatakan bahwa kamu itu benar. Nah, itu kalau sudah ronanya tadi udah parah. Kemudian apabila sudah menutupinya ataha al-khatam. Nah, ini rupanya ada kelanjutannya, Pak. Kalau sudah ketutup hati itu, datanglah stempel. Cek. Stempel, Pak. Itulah tadi khatamallahu ala qulub. Nah, itu dia. Allah apa? Ya, menstempel hati mereka itu. Dia dengar orang menyampaikan kebenaran, membacakan Al-Quran, menjelaskan makna ayat hadis Nabi, ya, nggak ngaruh, karena sudah distempel. Nah, itu yang puncaknya. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sini ya. Iya. Jadi ciri orang mukmin itu gampang melakukan evaluasi. Ayo evaluasi deh. Ya, kita evaluasi dulu. Jalan hidup ini sudah benar nggak dah? Ini umur udah di atas 60 loh. Hah? Udah senja ini. Ayo evaluasi, ada yang salah nggak nih? Mari kita dengerin dulu. Ya. Ceramah, tadabbur Quran, ada nggak dari tadabbur dari ayat-ayat yang dibaca itu, ada nggak yang kena ke saya ini? Supaya saya siap untuk putar balik. Sebelum tiba saatnya, sudah tidak bisa lagi ya kembali ketika roh sudah berada di mana? Di kerongkongan. Nah, itu dia. Maka apabila roda hitam tadi telah menutupi hati, maka pada saat itu datanglah fase yang disebut al-khatam. Al-khatam itulah dia stempel dari Allah Ta'ala wa taba', dikunci sudah hatinya. Ya, itulah kita lihat orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, ya, mengingkari Allah, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya,
maka pada saat itu iman sudah tidak punya jalan lagi, kekafiran tidak bisa tanggal. Fadzalika huwal khatam wat taba', itulah stempel cap yang disebutkan Allah di ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Tinggal menunggu saja, menunggu tanggal kematian. Begitu tiba saat tanggal kematian, malaikatul maut itu menghajar muka dan punggung mereka. Dan tidak sedikit loh Pak, orang yang menyaksikan kematian orang-orang kafir, mukanya itu seperti hitam legam, seperti orang digebukin. Dan memang betul malaikat menggebukin mereka waktu mati itu. Ya, bahkan ada yang sampai meronta-ronta katanya. Jadi ada seorang kafir, salah satu anaknya muslim. Waktu mau meninggal, anak-anak yang lain gak mau nungguin. Gak mau nungguin. Anaknya yang muslim ini disuruh nungguin. Dia menyaksikan bagaimana dahsyatnya mau keluar nyawa itu. Ya, meronta. Orang kesakitan seperti orang digebukin lah. Nah, dan itu dalam Al-Quran disebut ya, malaikat menggebuki wajah mereka dan punggung mereka. Gak bisa, gak tega melihatnya. Nah, karena apa? Ya, sudah hati sudah terkunci mati, tidak ada pintu masuk bagi iman, dan tidak ada jalan lepas bagi kekufuran. Itulah yang disebut dengan khatim. Nah, jadi apa pelajaran? Orang beriman gampang river, gampang kembali. Diingatkan jangan marah. Kalau ada yang mengingatkan kamu, memberi nasihat, renungan langsung atau tidak langsung, ayo. Sebelum nasi jadi bubur, mungkin jalan hidupmu salah, masih ada kesempatan nih. Ya. Jangan sampai kamu larut dalam kesesatan itu. Baik, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Ya, waktu sudah tanda-tandanya tadi ternyata belum sampai, belum bisa kita bergerak untuk ayat ke-8. Dan mulai ayat 8 ini adalah ayat-ayat tentang munafik. Mudah-mudahan ya bulan depan insyaallah ya, kalau Allah memberikan umur. Ada yang mau ditanya kira-kira? Oh iya, ya Pak. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Betul, betul. Iya, artinya apa? Semua anggota tubuh itu ada zinanya. Bapak dengar musik pun telinga Bapak berzina. Bapak dengerin musik, ada zina telinga. Zina telinga itulah mendengar musik. Iya. Iya. Ya, sekarang baru tahu. Iya. Ya, jadi semua anggota tubuh itu ada zinanya. Tetapi puncak zina itulah dia hubungan seksual. Nah, sebelum sampai ke hubungan seksual itu tidak ada hukum yang sifatnya fix. Artinya kalau yang ada hukuman fiksnya itu ketika terjadi zina alat kemaluan itu. Kalau laki-laki yang belum pernah menikah dihukum cambuk 100 kali baru lepas dia dari dosa.
Kalau dia sudah pernah menikah, dihukum rajam sampai mati, baru dia lepas dari dosa. Nah, zina-zina yang lain itu yang tidak sampai ke situ itu tidak sampai secara hukum, ini ya hukum pidana ya, hukum formalnya tidak sampai ada hukuman seperti itu. Tetapi dosa ya tetap dosa. Nah, lalu untuk yang seperti ini, itulah dia istighfar, menyesal, ya, taubat. Ya alhamdulillah kan Bapak sudah taubat, alhamdulillah, masya Allah ya. Ya kalau pada saat itu ya kita tetap berdosa. Kan pandangan itu cuma sekali jatahnya. Jatah memandang itu sekali. Dan sekalipun tidak boleh lama. Ya. Namanya terpandang. Ada terlihat. Tapi kalau sekali lalu nggak lepas-lepas. Kan itu kaitannya dengan panah setan, Pak. Dikatakan pandangan itu adalah panah setan. Nah, jadi kalau sekali terpandang, Bapak bisa rasakan itu. Sekarang Bapak bisa rasakan. Ya. Sekali kita terlihat aurat perempuan, sekali langsung kita palingkan, hati ini terasa bersih, Pak. Artinya enggak sempat kena peluru setan. Tapi kalau sudah Bapak lihat sekian detik, ya, nanti ke depan lagi akan kelihat lagi begitu, terasa hati ini, ya, ada hati itu sensitivitas itu. Jadi akhirnya juga, jadi hatinya tidak tenang karena dosa melahirkan kegelisahan. Itu. Kenapa gelisah? Karena dosa banyak. Ya, hati yang tenang itu hati yang lepas dari dosa. Jadi hati-hati dengan pandangan. Begitu Pak. Bisa kira-kira dipahami itu? Nah, jangan debat lagi, kalau debat nanti nggak selesai kita. Nggak selesai. Hah? Oh jangan cek mana alhamdulillah, astagfirullah lah. Istighfar Pak. Ya, astagfirullah. Astagfirullah. Lah iya, itu kan salah, perbuatan salah. Jadi kita istighfar. Iya. Apa Pak? Iya. Nah. Oh. Astagfirullah. Dia telah syirik Pak. Dia telah jatuh dalam syirik. Setingkat Nabi saja. Ayo kita buka, ayo, supaya jangan kata-katanya. Tolong ambil mushafnya, Ustaz. Yang buka, yang punya apa? Yang punya aplikasi. Ayat berapa? Tuh ayat itu, minta tolong. Nanti kalau enggak Bapak baca langsung, enggak ingat. Mari sini, mari sini. Saya ayatnya Surah Taubah. Ya. Surah Taubah. Ayat 113. Nah. Dilihat dulu, Pak. Sudah? Ketemu? 113 At-Taubah. At-Taubah itu surah ke-9. Ayatnya 113. Bagaimana ketemu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ada yang mau membacakan terjemahannya? Ada yang bersedia membacakan terjemahan? Silakan Pak.
Coba itu. Ya. Tidak ada sama sekali, tidak ada kemungkinannya, tidak pantas, tidak boleh. Ya. Setelah tahu dia bahwa mereka itu adalah calon penghuni neraka jahanam. Kenapa kamu doain? Sekalipun itu kerabat kamu. Sekalipun kerabat, Pak. Apalagi hanya ya kenalan. Sama-sama pernah jadi kepala negara gitu. Ya. Tidak boleh itu. Maka lil musyrikin, maka lil nabi. Nabi saja tidak dibolehkan. Nah, kaitannya dengan nabi siapa ini? Pamannya. Paman nabi kan ada yang musyrik. Mati musyrik. Setingkat nabi saja nggak boleh. Dan orang-orang beriman tidak boleh, tidak pantas untuk meminta ampunkan. Nah, jadi berbasa-basi ada batasnya. Bukan segala-galanya jadi boleh. Nah, ini kan hanya di mulut saja, enggak. Mulutmu itu nanti dibakar sama api neraka. Ya, gara-gara kamu mendoakan. Semua itu kan ada dosa, dosa mulut, dosa hidung, dosa mata. Jadi kita jauhi saja. Ya kenalan mati ya udah selesai aja udah. Ya. Hanya yang boleh didoakan itu ya orang beriman. Baik, saya pikir ya, jelas ya Pak ya. Oh iya, silakan Pak. Ya. Betul, sama seperti pahala haji dan umrah. Iya. 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 Saya jawab dulu dari belakang ya. Memang betul ada hadisnya. Bahwa orang yang sholat berjamaah subuh. Kalau di rumah ya enggak. Ya. Orang yang sholat berjamaah lalu duduk berzikir sampai terbit matahari. Sama seperti melaksanakan haji, bahkan ada riwayatnya haji dan umrah sempurna. Memang ada perdebatan tentang hadis ini, tetapi karena banyaknya jalur-jalur hadis itu, jadi hadis itu memang kalau banyak penguatnya, dia akan menjadi lebih menguat gitu. Nah, jadi karena banyak riwayatnya, ya, dia semakin menambah kekuatan. Paling tidak hadis itu tergolong hadis hasan. Nah, hadis hasan ini hadis yang bisa diterima, ya, bukan hadis yang lemah yang harus ditinggalkan. Begitu, itulah. Kemudian langkah, ya betul. Memang, ya, ini kan lutut ini Pak ya, ya. Dokter-dokter itu tahu, bahkan dari orang-orang luar mengatakan, if you don't use it, you lose it. Ya, ini dengkul ini, kalau kamu tidak pakai,
Kamu akan kehilangan dia nanti suatu saat. Nggak bisa bergerak kamu. Itulah hebatnya ajaran Islam. 5 kali sehari semalam lutut ini kita fungsikan. Gerak. Betul nggak? Jadi jangan lagi terus mau enak aja gitu. Jangan mencari yang enaknya aja. Bagaimana kalau ke masjid itu 100 langkah? Bagaimana 200 langkah? Ya, Masya Allah. Insya Allah sehat, Pak. Ya. Kadang-kadang begini, saya bilang lucu, ke masjid naik mobil, tapi lari-lari, dia mau gitu, lari-lari mau, tapi ke masjid naik mobil. Ya, yang sudah jelas pahalanya nggak dikerjakan. Ya, yang tidak ada keterangan berpahalanya, justru itu yang, ya ini kan dia terbalik gitu ya. Kita harusnya yang sudah jelas ada pahalanya, itu kita di situ. Yang tidak ada jelas pahalanya, ya kalau kita ada waktu kerjakan, kalau enggak ya enggak. Jadi kisah sahabat tadi itu cukup memberi makna ya, bahwa dia rela menjual rumahnya yang dekat rumah kenapa? Karena kamu dekat ke masjid. Aku ingin lebih banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, sampai sekarang setahu saya yang lebih diutamakan itu adalah menyembelih di sana. Ya, menyembelih di sana. Begitulah pendapat ya syariat secara umum. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan ada suatu yang kurang kita manfaatkan sebenarnya dalam haji itu ya, tapi ini menambah nanti tidak usah di lain waktu saja lah ya, bahwa di dalam Al-Quran haji itu peluang, ya laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada salahnya bagi kamu untuk di balik haji itu untuk mengambil apa? Fadlan, mencari rezeki. Makanya dari dulu, Pak, orang pergi haji itu sekaligus bawa barang dagangan. Dari dulu. Dari dulu begitu. Asalkan jangan bawa rokok, itu saja. Itu musibah. Ya. Jadi dari dulu. Jadi artinya apa? Memanfaatkan haji itu dengan berbagai, kita bilang sekarang dengan berbagai dimensi. Kalau sekiranya ya, para pemimpin bangsa muslim sedunia pergi haji, langsung KTT di sana, betul enggak? Kompresi tingkat tinggi, nggak perlu pakai biaya, karena masing-masing sudah biaya sendiri. Kalau ilmuwan, sebut saja ahli atom sedunia Islam berkumpul buat seminar, hebat tidak? Kalau pengusaha-pengusaha dari seluruh negeri muslim habis haji, ya buat diskusi seminar. Itu ayat itu tidak banyak diamalkan. Kalau dulu ya haji itu ajang pertemuan ilmiah, forum ilmiah itu dilaksanakan musim haji itu. Dulu masa-masa tabi'in ya. Jadi kedengaran ada ahli tafsir datang dari Mesir. Kumpul itu semua. Yang dari Irak, yang dari Samarkand, kumpul semua. Ya, mengajak dia berbicara, diskusi. Ini yang sekarang belum dimanfaatkan. Semua profesi, ilmuwan, akademisi, ya, pedagang, bahkan politisi, ya, politisi yang benar maksudnya, ya, itu bisa memanfaatkan itu untuk kemanfaatan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.